Bang Ridwan selaku narasumber yang telah hadir di studio kita untuk pada siang hari ini. Selamat pagi Bang Ridwan. Selamat pagi Bang Hage. Kita ingin membahas satu tema nih Bang Ridwan yang akan kita angkat mengenai Hari Peduli Sampah Nasional di tahun 2024. Mengingat ini adalah awal tahun ya Pak Ridwan ya, maka ada mungkin potensi baru juga mengenai isu lingkungan terutama yakni sampah. Jadi hari ini kita akan mengangkat isu tersebut pada awal tahun agar kita sama-sama mengingatkan lah ya, sama-sama mengingat di lingkungan masyarakat kita, di sekitar lingkungan kita juga di tengah-tengah masyarakat untuk yang namanya mengurangi sampah di awal tahun 2024 ini. Nanti Bang Ridwan bisa jelaskan apa yang melatari Hari Peduli Sampah Nasional ini dan mengapa ini perlu dilakukan apalagi pada awal tahun di tahun 2024 ini Bang Ridwan. Boleh Bang Ridwan jelaskan? Pada tanggal 21 itu Februari ya tahun 2005 lalu terjadi peristiwa di Lewi Gajah di mana sampah dapat menjadi mesin pembunuh yang merenggut nyawa lebih dari 100 jiwa. Nah, peristiwa tersebut terjadi akibat curah hujan yang tinggi dan ledakan gas metana pada tumpukan sampah. Mungkin karena gas metana ini sifatnya racun. Nah, kemudian adanya hujan yang lebat, akhirnya mungkin gas metana itu keluar gitu dan mungkin dihirup oleh manusia. Akibatnya ada sekitar 157 orang meninggal dunia dan ada 2 kampung ya, namanya Kampung Cilimus dan Pojok hilang dari peta karena tergulung oleh longsoran sampah yang berasal dari tempat pembuangan air Lewi Gajah. Mungkin kalau kita buka Google Map itu mungkin di situ hilang, nggak tahu ya mungkin pengaruhnya seperti apa gitu. Sehingga dengan adanya tragedi tersebut memicu lahirnya Hari Peduli Sampah Nasional, yaitu yang diperingati setiap tanggal 21 Februari. Iya. Untuk sekarang nih bagaimana Pak Ridwan untuk lingkungan kita terutama untuk di wilayah Kayong Utara sendiri? Pengolahan sampahnya apakah sudah baik? Apakah sudah ditempatkan secara baik oleh pemerintah kita ataupun masyarakat yang memang sudah sadar atau belum terhadap isu sampah sekarang di sekitar kita Pak Ridwan? Ya, mungkin kalau sekarang kita lihat memang belum terlalu signifikan ya. Bahkan di tempat pembuangan sampah yang kebetulan saya juga tinggal di Desa Pangkal Harapan, itu kan tempat pembuangan akhir sampah. Sampah di situ memang belum terlalu kelihatan banyak seperti kalau kita pernah misalnya ke Pontianak, kita lewat di daerah Rasau, itu kan sampahnya sudah sangat membunuh benar. Banyak sekali ya. Mungkin karena pengaruh jumlah penduduk sih. Kalau di Kayong Utara kan mungkin masyarakat masih memiliki lahan yang luas di pekarangan rumahnya, mungkin mereka lebih memilih membakar daripada membuangnya kayak gitu. Kalau di sana kan mungkin karena ada terbatasnya lahan tanah, jadi mau mereka harus buang ke tempat pembuangan sampah. Nah, untuk istilahnya kebijakan lah tadi ya. Kalau kebijakan di tempat kita memang untuk saat ini saya pikir belum lah kok. Karena kalau kita lihat contoh kayak di Provinsi Bali, nah itu pemerintahnya itu membuat kebijakan bahwa ada denda kalau seandainya masyarakat membuang sampah sembarangan. Dan kemudian kalau misalnya saya dengar cerita juga dari kawan, kalau kita belanja ke minimarket atau apa, itu mereka tidak menyediakan menyediakan kantong plastik. Jadi bagaimana kalau belanja-belanja? Nah, artinya kebijakan pemerintah itu sangat perlu dan itu perlu ditegaskan kembali gitu Bang. Jadi kalau seandainya hanya kita yang orang-orang yang istilahnya masyarakat biasa lah, kalau kita mungkin kalau saya ranahnya karena pendidikan lingkungan, jadi ke sekolah ya pasti ada mengkampanyekan tentang ayo kita diet terhadap sampah gitu. Tapi kan itu hanya sebagian kecil, artinya yang punya wewenang ini kan pemerintah, jadi perlu ada juga kebijakan. Jadi saya pikir kebijakan di Bali itu sangat baik ya. Nah, jadi mereka di sana peduli dengan sampah dan mungkin karena di sana juga provinsi wisata ya, wisata, jadi wajar kalau mereka buat kebijakan itu karena kan takutnya sampahnya makin membludak ya gitu. Tapi kalau kita juga banyak wisata nih, kenapa itu tidak diterapkan ke kita? Apakah kita wisatanya bisa dibilang kecil? Tidak ada kebijakan yang memang dapatkan lagi oleh pemerintah kita. Sebenarnya ada nggak sih kebijakan yang sebenarnya nih ya, sepengetahuan Bang Ridwan, sebenarnya ada nggak sih dari pemerintah kita tentang ini? Saya pernah waktu itu ikut kegiatan dari Dinas Lingkungan Hidup, lupa saya tahun berapa itu. Jadi Bupati kita Pak Citra itu pernah bilang, jadi mulai hari ini kita mulai meminimalisir penggunaan sampah dari plastik. Nah, beliau ada ngomong seperti itu gitu. Waktu itu Hari Lingkungan Hidup di bulan April kalau nggak salah, Juni atau April gitu. Nah, itu saya pikir kebijakan yang baik, artinya bukan hanya sekedar ngomong tapi harapannya itu bisa diterapkan gitu. Cuman kalau saya lihat memang kepedulian ya sebenarnya masyarakat dari pihak pemerintah atau pengelola yang terutama di Pantai Mudato lah ya, karena itu pantai kebanggaan kita, mereka sudah menyediakan tempat-tempat sampah, tong-tong sampah kan sudah disediakan di beberapa tempat. Cuman kan kadang masyarakat ini masih banyak yang acuh gitu. Nah, karena saya sering mengikuti kegiatan kayak baksos bersih-bersih, aksi bersih sampah, pantai dan lain-lain, memang masih banyak sampah yang kita temukan gitu. Dan saya juga pernah sempat berkegiatan itu di Pantai Mutiara ya, yang di Tambak Rawang ya. Tambak Rawang. Saya membandingkan
ketika saya melakukan aksi di situ sampahnya lebih sedikit. Yang pertama mungkin dia Pantai Baru, yang kedua mungkin jumlah pengunjungnya juga belum terlalu ramai kayak untuk Pantai Pulau Datu gitu kan. Nah kalau Pantai Pulau Datu itu masih banyak sampah yang berceceran di mana-mana. Sebenarnya sudah ada upaya pemerintah, cuman kan mungkin ya belum maksimal saya pikir. Ya, kalau memang sampah dibawa oleh pasang surutnya air, ya itu juga kesalahan kita sebagai manusia, ya kan? Iya. Yang mungkin kita tidak membuang sampah di pantai, tapi kita membuang di aliran sungai dan sebagainya, sehingga sampah tersebut pun diangkut oleh arus air gitu ya, Pak Ridwan ya. Iya. Tetapi Pak Ridwan, mengenai masyarakat di sekitar kita yang masih membuang sampah sembarangan, apakah ini memang butuh yang namanya penegasan lagi dari pemerintah? Karena kalau memang secara narasi, secara perkataan saja, ayo kita mengajak untuk tidak membuang sampah gitu ya sembarangan gitu ya kan. Tapi kalau tidak ada penegasan secara hukum ya Pak Ridwan ya, secara hukum mungkin ini akan berlanjut. Bagaimanapun ini akan terus berlanjut dari tahun ke tahun, akan terus berlanjut kalau memang tidak ada hukum yang memang mengatur tentang sampah ini di lingkungan kita. Bagaimana Pak Ridwan menanggapi hal seperti itu? Pada dasarnya kita kalau masalah sampah ini harusnya yang pertama itu memang dari diri kita sendiri dulu. Jadi kita harus punya komitmen. Ya walaupun kita nggak munafik ya, saya sendiri pun kadang masih menghasilkan sampah. Nah kita itu sekarang hanya bisa meminimalisir lah. Yang awalnya kita satu hari menghasilkan 2 kantong plastik misalnya, nah dikurangi jadi 1 kayak gitu. Jadi artinya saya pikir juga belum lah Bang kalau kebijakan yang lebih larinya ke sampah gitu. Jadi kalau kita lihat kan di tempat kita ini lebih banyaknya ke kayak pembangunan. Nah, tapi kalau tentang lingkungan yang berkaitan dengan sampah ini saya pikir masih sangat minim. Nah, penegasannya masih sangat minim ya. Nah, terus kemudian yang bisa kita lakukan ya ke lingkungan sekolah. Nah, itu kan lebih inilah ya. Jadi kita mulai dari anak anak kecil dulu. Dari pendidikan dasar. Pendidikan dasar, kemudian harapannya nanti mereka punya kepedulian itu gitu kan. Jadi saya pikir masih kurang lah dulu di tempat kita. Mungkin ada jenis-jenis tertentu gak Bang Ridwan dari sampah ini? Mungkin ada jenis ini, jenis A, jenis B yang mungkin Bang Ridwan bisa bedakan gitu ya terkait dari ciri-ciri ataupun jenis-jenis dari sampah ini. Kalau memang ada boleh dijelaskan. Dulu jenis sampah itu berdasarkan asalnya itu ada 2 jenis ya, yaitu sampah organik dan non organik. Tapi ada yang biasa kan kita kalau di sekolah atau di tempat umum kan ada 3 tong sampah ya kan. Kalau hijau itu warna hijau itu untuk organik, kemudian kuning itu non organik, dan merah itu yang B3. Nah, B3 ini kan sifatnya yang yang inilah bekas bahan-bahan kimia biasanya misalnya bekas dari rumah sakit apa gitu kan. Tapi pada dasarnya dia sebenarnya maksudnya sampah non organik. Baik. Jadi untuk sampah organik ini masih jadi perdebatan sebenarnya. Jadi setiap saya tanya ke anak-anak atau ke orang-orang gitu kan. Jadi mereka bilang apa sih bedanya sampah organik dan non organik gitu kan. Katanya kalau sampah organik itu sampah yang mudah terurai, mudah membusuk. Kalau yang non organik, nah itu yang susah terurai, susah untuk membusuk kayak gitu. Padahal pada dasarnya sebenarnya bukan itu gitu. Jadi kalau sampah organik itu ini menurut pendapat saya. Jadi sampah organik itu adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya kalau kita secara manusia kita kan mengeluarkan sampah ya, misalnya seperti tinja, kemudian urin, dan juga keringat. Nah kayak gitu itu sampah yang memang berasal dari makhluk hidup kayak kita manusia gitu. Contoh lainnya misalnya dari kotoran hewan. Nah kemudian bekas-bekas kulit, nah, itu kan sampah organik yang memang berasal dari tumbuhan kayak gitu. Nah kalau yang sampah non organik ini sampah yang memang berasal dari proses-proses industri. Nah misalnya yang menjadi perdebatan itu sebenarnya sampah yang dari kertas itu. Nah kertas, ketika saya tanya ke anak-anak, kertas itu organik atau non organik? Mereka masuk organik Bang, kata mereka. Kenapa? Karena mereka berasal dari kayu. Kayu kan makhluk hidup. Nah terus ada yang mengatakan dari sampah non organik. Kenapa? Karena dia sudah melalui proses industri. Nah ini masih jadi perdebatan. Kalau melihat sampah kertas itu ya, kalau udah kena air ya udah larut gitu kan. Ya mungkin pikiran saya ya udah bakaran terurai dengan cepat gitu. Ya pikiran saya seperti itu. Nggak tahu deh kalau penjelasan ilmiahnya gimana nih, boleh Pak Ridwan jelaskan deh ya. Jadi masih ini sih Bang, masih pro kontra ya kalau kertas itu dari non organik atau organik. Tapi kalau saya lebih pro-nya dengan yang non organik, karena sesuai pengertiannya tadi dia sudah melalui proses industri. Terus memang betul sampah non organik ini memang sulit terurai ya. Tapi ada juga yang organik juga susah terurai. Terurai ini artinya dia memang hilang dari muka bumi ini dengan sendirinya, bukan dihancurkan atau dibakar, tapi dia terurai sendiri. Tapi kan
Kalau kayak kayu ulin yang kita kenal kayu belian itu yang katanya kayu seumur hidup, itu kan organik dari makhluk hidup ya kan. Tapi dia juga sangat butuh waktu yang sangat lama gitu. Iya. Tapi kalau yang non organik itu memang rata-rata dia memang yang susah terurai. Contohnya kayak kalau abang pernah minum pakai botol air mineral, nah itu butuh waktu sekitar 450 tahun. Nah terus contoh lainnya misalnya kayak kaleng nah itu sekitar 200-an tahun, butuh waktu 200 tahun untuk terurai. Terus misalnya ini yang orang yang suka ngerokok nih. Aduh. Nah ini dia butuh waktu terurai sekitar 10 tahun. Jadi butuh waktu yang lama. Ya kalau kita lihat padahal dia dari kertas gitu kan, yang mungkin ininya yang filternya itu. Ya saya penasaran nih Pak Ridwan. Kalau plastik itu sebenarnya bahan dasarnya apa sih? Minyak bumi itu kan dikelola. Nah nanti ada yang dibeda-bedakan nih, ada yang masuk bahan bakar. Tar gitu ya. Nah nanti dia itu diolah menjadi ada yang dari plastik, ada yang jadi styrofoam dan lain. Nah yang nggak terurai itu bang, itu styrofoam. Jadi yang bekas bungkus-bungkus yang terbuat dari styrofoam itu tidak bisa terurai. Jadi dia ya tetap utuh kayak gitu. Ini berdasarkan penelitiannya. Artinya satu sampah aja butuh waktu sampai ratusan tahun gitu kan untuk bisa benar-benar terurai gitu. Jadi artinya ini sangat miris lah kalau kita tiap hari masih menghasilkan sampah. Iya ya. Kok umur mereka sebegitu panjangnya, sedangkan kita mungkin 67 tahun. Dampaknya sebegitu besar ya Pak Ridwan. Mungkin kalau lebih disarankan di setiap tempat makan mungkin ya, di setiap tempat wisata mungkin harus memang selalu ada tuh ya tempat-tempat sampah ya Pak Ridwan ya. Kadang tuh yang menjadi perhatian kalau kita pergi dari Kayong aja ke Pontianak kadang tuh ya. Kadang tuh kan kita menggunakan kapal klotok tuh kan ya, di Pak Ridwan. Mereka tuh kadang membuang sampah ya udah mumpung itu di aliran air yang luas. Dan mungkin mereka kiri kanan nggak ada tong sampah tuh, ya udah. Oleh kiri kanan lemparin aja di sungai gitu ya kan. Itu bagaimana cara mengantisipasi hal-hal semacam itulah? Bagaimana menurut Bang Ridwan? Baik. Jadi ya ini sebenarnya miris juga ya, kayak kalau saya lihat sikap masyarakat kita ini masih acuh lah terhadap sampah gitu kan. Ya kebetulan saya juga sering ke Pontianak pakai klotok gitu kan. Jadi kalau kita lihat memang mereka itu buangnya masih asal selesai makan ya udah main lempar gitu. Artinya di pelabuhan yang di Rasau itu, kalau di Teluk Batang sih mungkin nggak terlalu kelihatan lah sampahnya karena pemerintah setempat juga ada menyediakan tempat sampah ya. Ya walaupun kadang tempat tong sampah itu nggak bisa memadai ya, karena lebih banyak sampahnya ketimbang tong sampahnya gitu. Jadi harapan kami kalau bisa pemerintah setempat untuk menyediakan lebih banyak lagi lah adanya tong sampah gitu. Walaupun itu nanti pada akhirnya akan dibuang, kan dia memang nanti diambil oleh petugas yang memang hilang dari pandangan kita gitu kan. Yang aman di situ ada sampah hilang, tapi kan nanti dibuang ke tempat pembuangan air ya di situ dia masih jadi bumerang. Kadang kalau kita udah bener nih buangnya, udah ada tong sampah nih, pengen buang sampah nih di dalam tong sampah yang udah disediakan, tapi nggak taunya ketika kita udah beranjak dari tempat duduk kita udah sampai gitu ya, apakah itu ada jaminan mereka akan membuangnya di tempat sampah yang benar atau mereka bahkan membuangnya ke sungai lagi Pak Ridwan? Nanti efeknya itu bisa kena ke biota yang ada di sungai itu. Nah contohnya misalnya kita buang sampah bekas makanan snack ya, buang ke sungai, kemudian itu kan aroma snacknya masih ada. Nah namanya ikan itu kan pasti mencari makanan. Bahkan sempat ada kasus yang ada seekor buaya yang terlilit oleh bekas ban motor, yang itu sampai di rescue, sampai mentuk bang di badannya itu, sampai mentuk itu bannya itu, lingkaran ban motor di buaya itu sampai menyempit lah gitu. Nah terus kemudian ada juga kasus yang penyu kalau nggak salah, itu juga sama. Itu dia bekas botol kalau nggak salah, itu dia masuk ke dalam. Nah itu juga sama sampai bentuk juga. Terus yang informasi terakhir itu yang di Wakatobi dulu ya, yang itu kan wisata juga di sana. Itu ada paus yang ditemukan mati, yang diduga dia mengkonsumsi sampah. Begitu dibedah perutnya itu ada bekas sandal jepit, ada kantong plastik, ada bekas snack kayak gitu. Bisa jadi kemungkinan dia mati itu karena terkontaminasi dengan zat-zat kimia yang ada di plastik itu kayak gitu. Secara tidak langsung juga kita sebagai manusia kayaknya terkena juga dampaknya Pak Ridwan ya. Karena yang saya lihat kalau memang orang-orang yang tinggalnya di tepi-tepi sungai itu ya kan, mereka kan menggunakan air itu untuk mandi, untuk mencuci. Lah, kalau itu terus dibiarkan sedangkan sungai kita kotor, apakah itu dalam jangka yang panjang tidak akan akan berimbas kepada orang itu sendiri gitu ya kan? Kita yang membuang sampah, kita juga yang mengkonsumsi air tersebut. Waduh, gimana tuh Pak Ridwan? Nah, menurut Pak Ridwan sendiri bagaimana kita masyarakat agar kita lebih sadar lagi lah untuk mengurangi yang namanya sampah plastik yang memang ada di sekitar kita ini Pak Ridwan? Silakan. Nah, cara yang paling pertama yang kita bisa lakukan itu adalah reduce atau menolak
Nah ini menolak ini artinya belum terjadinya sampah kayak gitu. Contohnya misalnya ketika kita minum es di kafe atau di kantin atau rumah makan, minum esnya itu pakai gelas aja, nggak usah pakai pipet. Nah itu udah salah satu cara simpelnya. Kemudian yang cara berikutnya itu kan menolak itu misalnya kita reduce itu menolak atau mengurangi ya. Nah, jadi misalnya kita ketika pergi kemana gitu pakai botol minum sendiri kayak gitu ya kan. Nah, bagaimana cara kita memilih tempat minum atau tempat makan yang aman? Ini kan kita kan nggak tahu nih, ini kira-kira aman nggak? Iya, benar. Jadikan tempat makanan kayak gitu. Jadi kalau Bang Hage pas ke pasar atau apa belanja tempat minum atau tempat makanan, jadi Bang Hage bisa lihat di bagian bawah biasanya itu ada logo segitiga. Nah itu ada angka-angkanya. Kalau misalnya logonya itu 1, nah itu artinya itu barang hanya bisa dipakai 1 kali aja. 1 kali pakai. Contohnya kayak bekas botol mineral. Nah, Abang cek aja di situ. Itu artinya dia sekali pakai. Artinya kalau kita pakai berulang-ulang, takutnya itu zat-zat kimia yang ada di kandungan itu bisa berbahaya. Yang kalau kode 2, nah itu biasanya digunakan untuk produk-produk yang kayak sabun, deterjen. Nah itu kan juga nggak mungkin kan kita pakai ulang. Iya benar. Nah sama juga dengan nomor 3 kalau tidak salah. Nah kalau nomor 4 itu baik Bang, kita menggunakan tempat yang kodenya nomor 4. Cuman kalau nomor 4 itu dia biasanya terbuat dari kaca. Nah itu kan bahaya kan kalau kita bepergian jauh dari kaca pecah. Iya. Sulit juga kan dibawa kan. Tapi itu bagus kanan lah gitu. Nah yang idealnya itu tuh nomor 5. Nah biasanya rata-rata botol minum atau tempat makanan atau wadah apapun yang kodenya nomor 5 itu artinya dia bagus untuk dipakai dan aman. Ada biasanya tulisannya BPA free. Nah artinya dia terhindar dari itulah zat-zat kimia yang memang berbahaya. Bagi yang nanti nomor 6, nomor 7, nah itu biasa untuk yang produk-produk kayak styrofoam. Nah itu nggak bagus juga, itu berbahaya juga. Yang saya bilang bahwa sebenarnya produk yang terbuat dari styrofoam itu sebenarnya kurang baik. Kenapa? Karena ketika kita memasukkan makanan yang hangat atau apa, nah nanti zat-zat yang ada di kandungan styrofoam itu disedot oleh si makanan, dan makanan kita sedot juga kan, kita makan juga. Nah, teman-teman juga harus pintar kalau cari bukan kita promosi produk ya, tapi kita lebih bijak lagi lah, karena kita sifatnya tadi saya bilang harus mengurangi, reduce tadi kan. Kita mau menghemat sampah, tapi kan kita juga harus memperhatikan kesehatan kita juga kan. Itu yang terpenting. Nah itulah makanya, jadi kalau yang mau baik ya nomor 5 tadi, yang kode nomor 5 itu yang bagus. Oke, baik. Terus yang selanjutnya ada reuse. Nah, reuse ini menggunakan kembali, artinya di sini sudah ada terjadinya sampah. Nah, sampah-sampah yang memang berserakan, apa nih yang bisa kita manfaatin dari sampah ini? Harapannya barang yang awalnya sampah bisa menjadi produk yang bisa kita jual dan bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah kayak gitu. Nah, contohnya kemarin tahun lalu kami berkegiatan di SDN 15 Mentubang ya. Itu kita memanfaatkan sampah-sampah yang bekas dari bungkusan minuman sasetan. Nah, itu kita bentuk, tapi ini dia itu menyusun kayak teknik menganyam, kemudian diubah dompet, tempat tisu atau tempat sampah, nah kayak gitu. Jadi mereka kemarin cukup suka dengan kegiatan. Terakhir itu ada recycle atau mendaur ulang. Nah kalau mendaur ulang ini ya namanya kita mendaur ulang, yang awalnya botol ya diubah jadi botol lagi kan gitu. Nah ini saya pikir kalau kita sebagai masyarakat biasa kayaknya agak susah ya. Jadi ini perlu kerjasama dengan pabrik lah di Jepang itu. Mereka di sana membuat kebijakan, siapa pabrik mana yang menghasilkan produk ini, nah itu harus diambil kembali produknya. Oke Pak Ridwan, ada lagi tambahan dari bagaimana cara mengurangi sampah plastik ini? Jadi saya pikir secara umum 3 tadi ya, reduce, mengurangi ya, mengurangi, kemudian reuse itu menggunakan kembali, dan yang terakhir itu recycle. Sampaikan apa saja dampak-dampaknya kalau kita lingkungannya kotor, sampahnya banyak, dan juga berseliweran di tengah-tengah masyarakat kita. Kira-kira dampaknya seperti apa Pak Ridwan? Bisa mengacaukan rantai makanan bila dibuang ke laut. Artinya yang tadi saya bilang, misalnya contohnya seperti plankton. Plankton kan hewan yang kecil ya, yang dimakan oleh beberapa jenis ikan dan lain-lain. Nah ketika si planktonnya ini keracunan, otomatis nanti ketika dimakan oleh ikannya juga pasti mengandung ini kan, racun ini. Nah, kemudian ikannya ditangkap manusia. Nah, manusianya juga karena ikannya udah mengandung itu tadi racun. Jadi sebenarnya puncak terakhir predator itu ya kita manusia gitu. Itu tadi ya yang pertama. Yang kedua itu sampah bisa mencemari tanah. Nah, ini contohnya masyarakat kadang sampah itu dikubur ya. Dikubur atau dipendam. Apakah itu solusi? Saya pikir tidak juga solusi. Oke, solusi sifatnya sementara. Yang awalnya kita lihat tumpukan itu di depan mata kita, ketika kita kubur, udah gitu kan, hilang gitu. Nah, karena nanti sampah ini kan lama-lama akan terurai. Nah, begitu dia terurai, kemudian nanti dibawalah, karena ada beberapa zat-zat kimia yang beracun. Nah, nanti dibawa oleh aliran air.
aliran air, kemudian nanti airnya dimakan oleh tumbuhan, ya kan? Nah tumbuhannya kita makan lagi. Iya. Jadi saya pikir bisa mencemari tanah dan bisa mencemari tanah. Selanjutnya sebagai sebabnya bencana banjir. Jadi saya pikir. Kemudian sampah bisa mencemari udara. Ya kalau kita bilang di sini mungkin belum, tapi karena kantor kami itu dekat dengan pembuangan sampah, jadi kalau pas sore-sore angin yang larinya ke arah kantor itu memang bau, Bang. Dia memang tercium aroma baunya. Padahal itu agak jauh kan, agak dari kantor kami. Gitu. Iya. Tapi kalau kita memang ke kota-kota besar, mungkin Abang pernah lihat tempat pembuangan akhir di Bantar Gebang ya. Tapi secara umum memang dampak sampah itu tadi bisa pencemaran udara, banjir, pencemaran tanah, kemudian bisa matinya hewan-hewan tertentu karena konsumsi sampah itu. Saya bilang menimbun sampah itu bukan solusi. Kemudian membakar sampah juga belum tentu jadi solusi juga. Kenapa ya? Itu tadi keluarlah karbon dioksida yang oke lah, kalau tempat kita di sini mungkin masih banyak tumbuhan yang bisa menyerap itu. Tapi kalau di kota-kota besar, makanya mereka lebih memilih membuang ke tempat pembuangan akhir ketimbang membakar di pekarangan rumah. Itulah ya dampak-dampaknya. Kalau kita udah ngomongin dampaknya, walaupun nggak dikasih tahu, dampaknya udah tahu gitu ya. Oke, Pak Ridwan, kira-kira mungkin sebagai akhir, cara yang benar-benar efektif untuk bisa mengontrol yang namanya sampah ini satu aja, ataupun bisa lebih nggak apa-apa. Yang reduce tadi, mengurangi tadi. Yang paling efektif ya, Pak Ridwan ya? Karena sejauh ini memang belum ada cara yang efektif banget. Karena sampah ini bukan hanya masalah di negara kita ya, sampai dunia juga mempermasalahkan dengan sampah. Ada mereka yang memanfaatkan sampah ini sebagai bahan bakar untuk aliran listrik. Nanti kan sampahnya dijadikan bahan bakar kayak kita batu bara. Iya, jadi gas ya. Tenaga uap ya kalau gas. Iya. Tapi ternyata dampaknya itu karena dia mengeluarkan asap. Nah, jadi yang awalnya berharap itu bisa jadi solusi, ternyata nggak juga. Nah, contoh yang lain, kebetulan saya punya teman, dia itu pernah kerja di bank sampah, mungkin Abang pernah dengar bank sampah. Jadi masyarakat itu memilah sampah, nanti sampahnya itu dijual yang bank sampah nanti dijual entah kayak kilo atau ada harganya kan. Nah, tapi yang awalnya itu bisa berharap jadi solusi, ternyata nggak juga. Bingung mereka yang bank sampah ini mau dikemanakan ini sampahnya. Saya pikir yang tepat itu mengurangi lah, Bang. Kalau sekarang kita mau menghilangkan dari muka bumi ini kayaknya sulit sekali. Tapi kalau kita mengurangi yang awalnya 5 bisa jadi 3 atau jadi 1, itu sudah sikap positif untuk kita mengurangi sampah ya gitu. Tadi kan dimanfaatkan pakai, sekarang ada tuh yang para kreator yang dijadikan kayak eco-brick, yang botol-botol yang diisi dengan sampah-sampah plastik itu, kemudian disusun jadi meja, jadi kursi. Bahkan ada juga tuh kan salah satu pejabat kita tuh yang memanfaatkan botol beling yang dijadikan dinding rumah, disusun rapi. Nah, itu jadikan ini tuh juga salah satu ide kreatif lah. Aja Pak Ridwan boleh sampaikan pesan-pesan terakhir mungkin ya. Mungkin dari Yayasan Palung sendiri ada yang namanya event ataupun ada acara-acara tertentu ataupun ada langkah-langkah yang ingin dijajakan, yang ingin diarungi prosesnya di tahun 2024 ini, mungkin bisa disampaikan. Jadi pada dasarnya Yayasan Palung itu setiap di Hari Peduli Sampah Nasional ini selalu memperingati ya. Cuman beberapa tahun yang lalu, beberapa kali kegiatan, kami itu kegiatannya ini melakukan aksi bersih-bersih pantai, lingkungan lah gitu. Cuman ketika saya lihat kayaknya tingkat kepedulian masyarakat tuh kayaknya memang belum efektif lah. Kita juga sudah melakukan pemasangan pelang di tempat-tempat tertentu, lama mengurai sampah, peringatan bahaya sampah, tapi kayaknya kesadaran masyarakat memang masih kurang. Jadi di tahun ini kita coba dari lingkungan yang lebih kecil lagi. Karena kita basicnya pendidikan lingkungan, jadi kita pengennya melakukan ke sekolah dulu. Jadi rencananya kami di Hari Peduli Sampah ini ada di salah satu SD di di Simpang Hilir. Nah, itu kan kita ada program namanya program sekolah hijau. Nah, jadi nanti kita lakukan di situ. Nah, nanti teknisnya nanti Bang Simon lah yang ini karena beliau yang mengkoordinir kan. Nah, kalau yang di Ketapang itu kita ke sekolah ini ada sekolah swasta ya, MIS di situ di daerah Satong kalau nggak salah. Jadi di situ kita nanti masang pelang tentang sampah, kemudian kita juga kemungkinan kita kayak ini lomba antar kelas, di mana sekolah yang paling bagus nanti dapat apresiasi. Jadi harapan saya karena ini sifatnya kecil, masih di lingkup yang kecil, tapi karakter dulu lah. Yang awalnya mereka itu udah acuh dengan sampah, yang ketika kita kasih imbauan seperti ini, harapannya mereka setidaknya mengingat gitu. Jadi untuk pesan untuk pendengar setia RKU ya terkait di Hari Peduli Sampah Nasional ini saya kutip. Jadi kebersihan adalah pola pikir, kebiasaan positif yang membuat tubuh, pikiran, dan lingkungan bahagia, sehat, sederhana, rapi, dan menyenangkan. Ini saya kutip dari Amit Rai, ini orang India kalau tidak salah. Jadi dia mengatakan ketika lingkungan
lingkungan kita bersih, untuk tubuh kita bersih, nanti lingkungan kita juga bisa sehat dan bahagia lah. Jadi pesannya, buanglah sampah pada tempatnya, gunakan barang yang bisa dipakai kembali seperti botol air minum, sedotan yang terbuat dari baja atau yang anti karat lah ya. Kemudian membawa tas sendiri ketika berbelanja. Jagalah lingkungan di sekitarmu, maka lingkungan akan menjagamu. Semakin bersih lingkungan di sekitarmu, semakin sehat pula jiwa raga. Oke Pak Ridwan, terima kasih banyak atas informasinya, atas talk show-nya, atas perbincangan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan Pak Ridwan sehat-sehat selalu. Mudah-mudahan kita juga bisa bertemu kembali di lain episode mungkin ya, di hari-hari segmen berikutnya. Dan akhir kata saya HG pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.